Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Kali ini kita kedatangan satu motor yang berasal dari Eropa dan dia punya genre sebuah motor adventure yang desainnya itu terinspirasi dari balap Dakar. Namanya adalah ini dia, Husqvarna Norden 901. Dan dia baru saja hadir di Indonesia. Hadir terbatas cuma 15 unit, tapi motor ini sudah habis. Jadi buat Anda yang mau pesan motor ini kayaknya harus nunggu tahun depan. Sayangnya tahun ini kuotanya sudah habis, cuma 15 unit doang. Dan kita akan bahas seperti apa motor yang bergaya adventure ini. Motor yang sebenarnya dia punya heritage cukup panjang karena nama dari Husqvarna namanya. Husqvarna itu hadir sudah lama sekali di Eropa sana. Dia sebenarnya pertama kali industrinya membuat senapan. Dan kalau kita lihat di sini, lambang dia itu seperti lambang pisir gitu ya. Untuk tempat membidik. Wah, kita akan bahas satu persatu seperti apa motornya, tinggi banget. Dan bagaimana posisi dia pada saat didudukin, begitu juga fitur-fiturnya apa aja, tenaganya seperti apa. Satu persatu, selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton video ini. Langsung aja kita bedah satu persatu. Kita lihat dari desainnya dulu ya. Kalau kita perhatikan nih, dari depan sini nih, nah kelihatan lampunya bundar. Ini dia nih. Coba kita nyalain lampunya ya. Nah, begitu dinyalain, bagian atas adalah bagian lampu dekatnya, terus lampu jauhnya yang bawah. Maininnya dari sini nih. Kalau kedepanin itu otomatis akan jadi lampu jauh. Dan dia di sebelah kanan kirinya ini ada lampu juga, lampu fog lamp kayaknya. Sementara lampu sennya ada di atas. Ini ciri khas. Mirip banget ya sama semua generasinya Husqvarna. Sennya mirip seperti ini, udah LED. Semuanya LED. Dan desain depan seperti ini, itu mengingatkan motor-motor yang ada di balap Dakar. Ya nggak? Tuh, ini depannya pesek, tapi tinggi banget. Windshieldnya dengan mudahnya ya, bisa diganti, tapi ini nggak ada setelan sih kayaknya ya. Jadi ada 4 baut, setelannya nggak ada, jadi fix. Tapi kalau mau diganti sama yang lebih tinggi lagi bisa. Atau mungkin di sini dipasang sesuatu ya. Entah itu rally tower atau apa. Ini bisa nih, remove caps for mounting. Nah, ini ada mounting lagi di sini, itu bisa buat macem-macem. Jadi selain speedometernya di sini, itu nanti ada bisa pasang macam-macam lagi di atas sini untuk membantu kebutuhan Anda berpetualang. Semuanya udah komplit. Di depan sudah ada mudguard untuk melindungi shock breaker-nya yang upside down. Lalu dia punya fairing yang lumayan besar dan karena radiatornya lebar ya. Di sini kita lihat radiatornya selebar ini. Sementara di atas udah ada handguard, dan handguardnya ini keren banget mas bro. Dia itu bentuknya, nah bener-bener estetis gitu ya. Karena kalau disebutkan ya, Maximilian Kolbe itu dia adalah pejabat regionalnya KTM yang ada di Asia Pasifik lah, Southeast Asia. Itu bilang Husqvarna ini memang sudah diakuisisi oleh KTM AG. Jadi kalau kita lihat di sini, dia selalu nempel kemana-mana. Jadi nanti dealernya sama bengkelnya pun pasti akan selalu nempel. Dan sekarang dipegang oleh PT PMA, PT Premium Motorindo Abadi di Indonesia saat ini. Balik lagi ya, jadi semua ada di PMA, baik yang road bike di bawah 250 cc, big bike maupun yang adventure bike seperti ini, maupun yang motor-motor dirt bike-nya, itu semua ada di sini semuanya. Nah, lalu kita lihat yang belakang. Di belakang dia
posisi joknya cukup tinggi sebenarnya ya. Kalau kita lihat spesifikasi itu 854 mm dan 874 mm. Jadi sepertinya ada setelan joknya yang bisa di setel tingginya. Sebenarnya joknya nggak terlalu tinggi secara spesifikasi datanya, tapi kalau kita lihat joknya itu lebar banget. Di bagian depan sini aja, nah 1 jengkal tangan saya di bagian sini, di belakang lebih lagi. Jadi sepertinya jok ini akan nyaman banget buat jarak jauh, dan kalau dipegang memang empuk ya, lihat. Terus dia bahannya bahan keset ya, kayak apa ya? Kayak amplas gitu. Jadi ini pasti lengket banget di celana. Apalagi di celana adventure Anda. Di belakang juga joknya empuk dan lebar. Dipadu dengan behel di sini. Dan behelnya menyatu dengan belakang, dia bisa langsung buat top box ini sepertinya. Jadi udah siap dia buat adventure. Di samping, nah sepertinya sudah disiapkan nih baut-baut buat panniers di samping kiri kanannya. Terus di belakang lampu sennya terpisah seperti biasa ya, depan sama terus lampu belakangnya seperti ini nih. Keren ya, simple di belakang, nggak terlalu banyak aksen, hanya sedikit di sini buat plat nomor. Jadi spakbornya juga simple, minimalis. Di bawah kelihatan dia punya arm yang kalau kita lihat ini sih mirip sama KTM ya. Jadi modelnya ada tulang-tulangnya seperti ini. Terus dia di depan kelihatan besar, di belakangnya ramping. Khas motor adventure. Sekarang kita cobain posisi riding dari Husqvarna Norden 901 ini. Lihat, kaki saya sampai menekuk. Tapi menekuknya terus di bawahnya jinjit, lihat. Ini karena dia sebenarnya tidak terlalu tinggi, cuman di belakang sini lebar. Jadi otomatis kaki saya agak ngangkang. Aduh, jadi kalau Anda nggak terlalu tinggi, mungkin bakal balet nih pakai motor ini. Wow, rasanya tinggi ya. Jadi itu tadi rasanya jok yang lebar ini, dan pasti empuk buat riding jarak jauh. Nah, motor ini itu disiapin sama Husqvarna buat 50% off-road dan 50% on-road. Jadi kalau kita lihat suspensinya ini, komposisi kaki-kakinya seperti apa ya, kita lihat satu-satu. Di depan itu dia pakai WP Pro Apex. Dia punya spesifikasi yang ya sudah pasti mumpuni, karena kan di depan ya rata-rata tim KTM sama Husqvarna yang pakai WP Pro. Dia pakai suspensi yang diameternya 43 mm dan dia terlindungi oleh cover ini. Jadi kalau kotor ya otomatis bagian asnya ini akan tetap terlindungi. Dari as 43 mm ini lumayan nih. Dia bisa disetel compression dan reboundnya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini lihat. Ini kita bisa setel di sini, di kiri sama di kanan. Ada setelannya yang putih sama yang merah ini. Jadi otomatis motor ini bisa mengakomodir, aduh susah banget ngomongnya deh. Mengakomodir semua kebutuhan. Mau dibikin empuk pada saat ngelewatin jalan jelek, atau mau dibikin agak keras kalau mau lewat jalan aspal. Nah, terus yang di depan ini kita lihat. Dia pakai pelek yang lumayan besar karena dia lebarnya diameternya 21 inci dan dia pakai pelek 2,5 inci lebarnya. Sedangkan bannya nih keren. Dia udah pakai Nobi tires Pirelli Scorpion Rally STR 9090 di depan nih. Jadi lebar 90, profil 90, ring 21. Dan semuanya dia pakai pelek yang jari-jari. Remnya di depan pakai double disc brake dan dia pakai kaliper yang udah fix kaliper ya. Dan di sini 4 piston. Kita pindah ke belakang coba. Nah, di belakang seperti apa? Bannya sama. Pirelli Scorpion Rally STR. Di belakang itu pakai ban yang cukup lebar 150, profil 70, ring 18. Dan peleknya 18 inch kali
lebarnya 4,5 inch. Di situ dipadu dengan disc brake-nya juga ada embossnya Husqvarna ya. Satu disc brake saja. Dan yang pasti sudah ABS. Nah, ini dia pakai pelek sebenarnya ya, jari-jari tapi tubeless. Oke, jadi harap diingat ini jari-jarinya tubeless walaupun dia model jari-jarinya ada di tengah sini ya. Biasanya kalau yang tubeless tuh jari-jarinya di samping-samping sini ya nggak? Tapi ternyata ini tubeless. Nah, lalu sekarang buat performanya seperti apa? Sekarang kita lihat mesinnya. Dia punya komposisi 2 silinder segaris paralel twin ya. Nah, dia 4 langkah DOHC 889 cc dengan bore stroke 90,7 mm dan stroke-nya 68,8 mm. Jadi ini mesin overbore dan dia menghasilkan tenaga 105 daya kuda. Sekarang kita lihat knalpotnya di sini ya. Itu ada 2, terus dibuang ke sebelah kanan lewat bawah sini dan ke belakang. Tenaganya 105 daya kuda di 8.000 rpm dan torsinya 100 Nm di 6.500 rpm. Kompresinya adalah 13,5 banding 1. Lalu transmisinya kita lihat di sebelah kanan, sebelah kiri ya. Itu dia 6 speed manual, tapi kalau dilihat di sini dia nggak ada tanda-tanda ada quick shift-nya di sini. Kita belum bisa pastiin dia ada quick shift apa enggak karena belum ada teman-teman teknikal di sini. Mungkin nanti suatu saat kita bisa nyobain atau mungkin di sini nih quick shift-nya. Oh, kita coba lihat juga. Mekanismenya emang agak beda ya setiap pabrikan ya. Dan kita tadi pas launching tidak ada penjelasan teknis, jadi kita hanya bisa meraba-raba saja data spesifikasinya. Mesin ini kita belum tahu seperti apa bisa larinya ya, tapi dia bisa menggendong tangki yang cukup besar. Dia punya kapasitas sekitar 19 liter dan semua paket ini itu punya berat 204 kg tanpa bensin ya. Jadi kalau semua udah keisi siap ya, tapi nggak ada bensinnya itu 204 kilo. Kalau ditambah bensin ya nambah sekitar 20 kilo lagi lah ya. Nah, oke. Lalu di motor ini itu ada ABS modes-nya, itu ada street sama off-road. Sementara riding modes hadir ada street, rain, off-road, dan explorer. Nah, sebenarnya di engine management system-nya itu ternyata, barusan saya lihat speknya ya, ternyata ada easy shift namanya. Berarti ini mungkin tadi ya. Nah, ini dia nih. Terus ada aksesori ya, cruise control kita lihat di sini mungkin ada. Nah, betul dia di sini ada cruise controlnya. Terus ini ada tombol-tombol buat aktifin menu. Coba kita lihat seperti apa menunya. Jadi semua udah TFT digital ya bro. Ini ada, oh dia fuel reserve, berarti emang nggak ada bensinnya di sini. Terus kira-kira ada apa aja? Side stand switch masih ada. Transport lock, oke, traction control, ABS. Dia ada off-road, ABS. Ini traction control. Terus di sini ada data-data ya, ada ini ada tanggal, ada tripnya, ada trip time, di distance ini time, ini baterai sekarang 11,9 volt yang harus dicas ya kan, ada ini jam, terus ada motornya belum bisa nyala ya bro. Jadi di sini ada RPM-nya dan ada kecepatan. Terus ada di sini ada suhu, lalu di sini ada 2 nih. Ini traction control, di sini ABS, terus ada lampu-lampu juga di sini. Oke, ini tadi kepencet, sorry. Ini ada engine check, ini ada mungkin peringatan ya, ini ada oli, peringatan oli. Nah, coba kita lihat settingnya. Sip, motorcycle, bike info, trip info, settings. Kita coba lagi di motorcycle. Ada apa aja di motorcycle? Di sini bisa setting ABS mode, MTC-nya, ya kan, traction control, easy shift. Oh, di sini ternyata benar ada easy shift-nya, on atau off. Oke, terus interface ini bisa diganti mungkin default atau ini. Ada macam-macam tampilannya. Lalu kita lihat bike info.
Di bike info ada water ada apa aja. Oh, dia tidak available di sini. Baterainya 19,9 volt, fuel range-nya tinggal 10 kilo. Sini odometernya masih 0, bro. Lihat tuh odometernya. Terus jadwal servisnya. Terus ada warning. Ini warningnya sama ini berarti ya. Lalu trip info. Sini ada jauhnya, distance, ada konsumsi bahan bakar, ada waktu, ya kan, ada kecepatan nih rata-rata berarti ya. Macam-macam nih, ada trip 1, ada trip 2. Ini bisa diganti-ganti. Setting ada, ini tadi favorit ya. Mau yang mana? Trip distance dan segala macam ini bisa disetel. Mau ditampilkan apa aja. Terus ini ada quick selector, ini mau buat apa? Up and down. Bisa di set buat fungsinya apa aja. Oke, ini ada shift light. Shift light menu is not available below 1000 km. Jadi kalau sebelum 1000 km ini belum bisa dipakai menunya. Mohon maaf. Jadi inrayan dulu ya Mas Bro. Ini nyetel waktu dan jam, terus ada unit, bisa pakai unit apa aja. Ada jarak tempuh, temperatur, dan konsumsi bahan bakar itu bisa diatur nih. Derajat Celcius, distance-nya, kilometer. Terus ada bahasa, ada heating. Ini heating apa ya? Oh, ini ada heated grips Mas Bro. Terus ada heated seat juga buat rider dan buat penumpang, pilionnya. Extra function? Oh, nggak ada. Oke. Itu tadi menu-menunya yang ada di sebelah kiri, bisa diakses semua dari sini. Ini ada sen, enak banget ya sennya. Terus klakson, kecil klaksonnya. Sementara di kanan cuma ada kill switch dan starter. Simple, nggak terlalu banyak. Stangnya apa aja yang ada di sini. Sementara itu ini ada setelan buat tuas-tuasnya ya, di sebelah kiri buat tuas kopling ada setelannya. Terus di sebelah kanan ini juga ada setelan buat tuas rem depan. Sementara footpack dia sudah siap off-road karena ini buat on-road masih ada karetnya, tapi kalau mau off-road ini bisa dicopot jadi gerigi-gerigi buat kalau Anda pakai boots adventure ini pas banget, enak. Oh ya, di sini ada satu yang belum kita bahas, ternyata dia sudah nyiapin tempat buat ngecas, tapi ini adalah outlet DC 12 volt. Nah, sementara di sini ada satu yang kita belum tahu fungsinya apa karena ada kedok puter-puter. Ntar kalau kita ketemu sama motor ini lagi ya, kita tanya ini buat apa ya sebenarnya. Terus ini ada tombol lampu buat menghidupkan lampu fog lamp yang tadi. Ini. Jadi kalau dimatiin, dia juga otomatis mati. Nyala lampunya ya Mas Bro. Dakar banget. Oke, kita sudah sampai di penghujung video. Udah kita bahas tadi motornya seperti apa. Sayangnya motor ini belum bisa hidup, jadi belum disiapin, belum di PDI. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Salah satu dari 15 populasi Husqvarna Norden 901 ini di Indonesia. Sepertinya menarik karena dia dikatakan sama tim Husqvarna dan KTM ya, ini dia bukan tipe hardcore adventurer seperti KTM, tapi dia lebih stylish, lebih apa ya, buat yang suka motor yang lebih punya style, tapi juga siap buat adventure ya. Ini adalah salah satu pilihannya. Gimana menurut Anda motor yang baru saja hadir di Indonesia ini? Silakan tuliskan komentar Anda di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan terima kasih yang sudah share video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih yang sudah subscribe ke Autorider dan jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com. Juga follow kami di Instagram kami di @autorider.com dan juga TikTok kami di autorider.com juga. Oke, sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.